Salah satu tugas bagus adalah menjembatani mungkin akademis di UK dan juga di sini gitu. That's why you travel here and there. Diskusinya seperti apa sejauh ini gitu? So we convinced the Indonesian government to spend some money for the Indonesian universities, not just the members of the consortium we built, but for everyone. Okay, transparent, accountable. Jadi bonus demografi ini akan jadi beban demokrasi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Oke. Paling berbahaya untuk kestabilan negara adalah pengangguran yang berpendidikan. Kalau kita lihat baligo-baligo dalam pemilu kemarin gitu ya. Ya tentu saya nggak lihat semuanya karena banyak banget gitu ya. Kata-kata yang paling kalau kita bikin word cloud gitu ya. Jujur, merakyat, beriman. Itu top 3 itu ya? Mana kompeten? Ya. Ada sih, paling itu maksudnya gelarnya panjang banget nih. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. Beberapa orang bertanya ketika gue mengundang bintang tamu selanjutnya, pertanyaan paling dasarnya adalah, emang lo paham yang diajarkan? Jawaban singkatnya adalah tidak. Untungnya salah satu podcast beliau pernah bilang bahwa harus ada translator terhadap mereka yang akademis kepada non-akademis. Ini dia momennya. Alright, okay. Dan hari ini adalah saatnya, jadi terima kasih for being here. Thank you and welcome. Bagus. How are you? It's a pleasure. Thank you for being here. Kayak di UK gitu rasanya. Masa sih? Ada flat white gitu kan. Don't they serve you a flat white here? Iya, hostnya orang UK. Bagus. Let's start with Nottingham. Why Nottingham? I didn't choose Nottingham. It's quite the other way around because saya kan dulu kan sebelum pergi ke Nottingham itu ada pergi ke sekitar 3 atau 4 negara. Ya. Saya S1-nya di ITB, kemudian pernah ke Taiwan untuk jenjang S2, S3, kemudian kerja pertama saya itu ada di Perancis. Postdoktorat itu ya? Postdoktorat di bidang matematik, kemudian nyebrang Selat Inggris di London. Kemudian tiba waktunya untuk apply pekerjaan permanen. Jadi sebagai seorang akademik itu kerjaan sebagai periset setelah PhD itu masa-masa rawan. Oke. Di mana kontraknya nggak permanen, kamu harus membuktikan diri kamu sebagai periset yang independen, maksudnya dalam artian tidak bergantung kepada supervisor untuk menentukan arah riset sendiri. Nah setelah itu ada kesempatan di daerah Nottingham yang memang membutuhkan interdisciplinary portfolio yang saya pernah jalani gitu. Jadi gayung bersambut itu kesempatan yang lumayan bagus gitu ya. Tidak ada tawaran di sini kah? 4.000 universitas gitu? Agak, ya tentu nggak apply di sini ya. Tapi kalau memang apply di sini, memang ada sedikit kesulitan untuk mencari universitas yang kira-kira bisa mengadopsi portfolio riset saya. Oke. Jadi di Indonesia buat yang mungkin belum tahu bahwa ada semacam paradigma interlinearitas bagi seorang akademik untuk dilihat sebelum dia daftar sebagai calon dosen gitu, agar risetnya dari S1, S2, S3 itu harus kurang lebih mirip. Ya. Nah saya itu nggak beruntung dalam hal itu karena S1 saya di bidang teknik mesin, S2, S3 di bidang fisika, kemudian postdoktoral pertama dan kedua itu di bidang matematik dan ilmu bumi. Gitu. Dan di Inggris itu dihargai gitu. Oke. Nah di Indonesia memang sih tidak apply, mungkin sekarang sudah berubah saya nggak tahu, tapi dari pengalaman teman-teman saya yang menjadi dosen di Indonesia kelihatannya masih belum ke situ. Berarti standarnya salah sebetulnya? Oke, salah maksudnya dalam artian Indonesia ini kan universitas-universitasnya itu sangat micromanage by the central government. Iya, right? betul. Salah dalam artian riset-riset yang tidak interdisipliner itu akan sulit untuk mengkomprehend atau untuk mengattack gitu, menyerang masalah-masalah yang nyata. Karena nggak semua masalah itu linear gitu, semua masalah itu interdisipliner kan. Tapi di Indonesia itu ada keterbatasan resource. Seperti yang tadi saya bilang karena di micromanage oleh central government. Iya. Seorang dosen kalau mau naik pangkat di Indonesia itu harus punya tanda tangan dari kementerian. Oke. Gimana caranya central management mengakses quality seorang dosen kalau dia interdisipliner?
Nggak ngerti kan? Ya, ya. Sedangkan di UK, seorang dosen itu dinilai kualitasnya dari telah sejawat. Oke. Nah, dan prerogatif universitas gitu. Ya, Jadi memungkinkan untuk interdisiplinaritas itu blossoming in the UK and not in Indonesia at the moment. Oke. Ya. Bicara tentang mungkin pendidikan dan juga sistemnya gitu. You talked about it quite a few times. Yeah. Dan I think you also said bahwa kalau ngomongin pendidikan gitu, Indonesia needs to transition from resource-based to a knowledge-based economy, ya kan? Yeah. Which relies heavily on intellectual capital rather than natural resources gitu. Apakah perubahan sistem pendidikan yang dimaksud gitu secara keseluruhan? Well, education is one of the criteria by which our soft power is judged. So there's this company, I won't name names, but there are companies that list the soft power of many countries. And then among the criteria is education. And Indonesia, in that regard, is really bad. So I think it's ranked 47 out of 50 country or something like that. And to become a knowledge-based economy has something to do with our post-colonial projection in the global world. So Indonesia must be known as a place where sciences and new technology emerge. That is not the case at the moment. If you look at Indonesia from outside Indonesia, I mean, I've got at least 20 to 30 nationalities in my class every time I teach, right? It took them a while to guess where I'm from. Dari mana nih asalnya orang pertama pasti orang Jepang tuh paling ini gitu. Jepang, Korea, Malaysia sampai ke Indonesia itu agak lama gitu. Karena mereka tahunya itu tempat di mana tari-tarian yang indah berasal, eksotik, orientalis gitu kan. Jadi tapi nggak pernah itu tempat di mana ilmu bumi berasal. Tempat di mana bioprospecting, antropologi itu berasal. Nggak kayak India gitu kan. India kan we're a place where mathematics come from. Nah jadi itulah yang menjadi passion. Jadi dalam hal ini ada semacam momentum bahwa diaspora akademik yang sekarang berkarir di luar negeri itu udah mulai banyak. Setidaknya di UK ada 35, 40, di Inggris ada beberapa. Total mungkin ada ratusan bahkan mungkin hampir 1,000. Mereka udah mulai bisa untuk mempromosikan Indonesia. Tapi kuncinya adalah knowledge. Kayak gitu kan. Knowledge itu kan nggak bisa dipegang, nah kan nggak bisa disentuh, cuma bisa dirasakan impactnya. Gitu. Nah peran kita itu bukan hanya saya, tapi bahkan mereka yang lebih senior dari saya di Inggris itu adalah untuk menjembatani riset. Jadi gimana caranya lewat kami itu budaya riset bisa menular di Indonesia. Oke. Berarti potensinya sebetulnya banyak dari kita. Very. We just don't know that we have all those. So, I mean, one of the things that I'm very passionate about, because I spent probably 3 years at Imperial College doing earth science as a postdoc. Jadi ketika saya jalan di lorong-lorong departemen di Royal School of Mines gitu ya, di situ ada sampel batu-batuan yang diambil dari zaman baheula gitu ya. Dan beberapa di antaranya memang khas dari Indonesia. Gitu ya. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ilmu bumi itu berhutang banyak pada Indonesia. Iya, paham. Ya kan? Salah satu cabang geologi misalnya itu anthropocenic geologi. Jadi lumayan seksi sekarang karena ada climate change. Jadi orang mau tahu kira-kira kapan sih kalau ditarik ke belakang manusia itu mulai mempengaruhi proses geologis. Kan kuncinya itu kan, manusia keluarin karbon berapa banyak. Gitu kan. Nah ini menjadi misteri, makanya pada tahun 1960-an kira-kira. Jadi kapal ekspedisi sains dari US itu pergi ke Laut Selatan, Indonesia sampai ke Australia segala macam. Dia bawa gravimeter, ambil sampel segala macam, melihat gerakan tektonik bumi di sekitaran arkipelago Indonesia. Mereka dapatkan contohnya, ada jalur tektonik yang menjembatani aliran magma dari Laut Selatan sampai Gunung Merapi. Tapi orang Yogyakarta udah tahu itu dari dulu, cuman nggak diekspos gitu loh. Jadi orang Jawa udah tahu, tapi nggak dalam bentuk ada tektonik plates begitu. Mereka taunya ada hubungan antara Nyai Roro Kidul dengan peninggi Gunung Merapi. Jadi mereka kasih sesajen di laut, kasih sesajen di gunung. Dia tahu kalau mereka berhubungan, ada gempa bumi di situ, pasti bentar lagi gunung berapi. Itu contoh antroposen. Gitu loh. Itu contoh bagaimana struktur kerajaan di Yogyakarta itu sangat dapat beradaptasi dengan uncertainties around geological process. The worlds are scratching their heads. How do we live in places where there are no certainty or safety? The Javanese knows about that.
but we don't appreciate our own culture. Nah, that is post-colonial thingy. I mean, it's not about that there is no white people in the leadership. It's about that the mindset of Indonesian people in general Wasn't there. wasn't there to appreciate their Yeah. own legacy, and the knowledge is not there. I mean, we could blame. But no, I Colonialism mean, and yeah, we could blame colonialism, but nobody came and said, "Hey, this is what's happening." You know what I mean? How could they? They don't know. I mean, People weren't that smart then. Is that what? well, some academics in the UK knew about this, and then there was a time at the end of last year, I organized a conference with fellow academics at Glasgow University. So it was rather an exotic. I want to talk at length about this because there is this stone inscriptions in Okay. Indonesia that got excavated during the time where Raffles was in Indonesia after Napoleonic Wars, for example. Jadi pada waktu itu tahun 1000-an kan ada letusan gunung berapi. Betul. Jadi batu sangguran sama batu pucangan yang bisa didapati di sekitar kota Batu, sekitaran. Ya. Itu diambil oleh Raffles, dikasih ke superiornya namanya Lord Minto. Satu dikirim ke Kolkata, namanya batu Kolkata. Satu lagi dikirim ke Scotland. Wow. Gitu kan. Nah, Indonesia ini mencoba mengembalikan, tapi nggak bisa karena batunya bukan milik pemerintah UK. Batunya milik orang privat, Lord Minto, Independent. House of Lords gitu Ya, kan. ya. Intinya, kalau kita bicara tentang repatriasi, selalu tuh orang berpikir bahwa wah ini masalah nasionalisme. Bukan, setidaknya bukan hanya. Gitu. Karena isi di dalam batu-batu prasasti itu adalah kunci untuk memahami antroposen. Misalnya, apakah benar perubahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada zaman 1000-an itu dipengaruhi oleh prahara atau gunung berapi? Kuncinya beberapa di antaranya itu ada di batu itu, gitu loh. It's a subject of interest by worldwide scholars. Of course, yeah. And we should take ownership in that. And that's just one among many. Yeah, There's yeah. bioprospecting, there's Wallacea research, there's anthropology. So many things that we can cultivate if we understand the basis of knowledge. But if the discussion is about just exploitations of natural resources, Yeah. no way. No, No chance. yeah. Wow, that's really interesting. Berarti if we trace back, it's way before. Ini bukan permasalahan bahwa kita kurang dididik dengan benar berarti. well, we are very under-resourced in terms of capacity Yeah, of teachers. yeah. Jadi ada beberapa yang privilege yang memang pergi ke sekolah-sekolah yang baik dan saya ini privilege. Well, I'm not a scholarship recipient by Indonesian government, and that's also the reason why I can go to the UK because Yeah. Indonesian recipient scholarships You have to they go have back. to go back, Yeah, right? yeah. I didn't get You in can just stay. because I was a dumb student. It wasn't even a humble brag. I really was. So if you're watching from ITB, Yeah, sorry. I heard. Yeah. Yeah, so Indonesian students are smart. At least there's a large segment of Indonesian students are able to compete internationally. They don't get the opportunity. Oke, kesempatan. Hadirlah LPDP. Yeah, I mean, I'm not criticizing No, LPDP per yeah, se. yeah. I'm just trying to contribute in the policy that make LPDP get the best gain out of the resources. Of course, yeah. But then now lahirlah maksudnya LPDP dan juga cara-cara sekarang, what do you call it, sebuah kombinasi antara dua kampus untuk student exchange and whatnot gitu, Yeah. kesempatan-kesempatan ini gitu. Yeah. But what's the main problem now gitu? Apakah kurang banyak atau karena for what I know, negara ini udah spend 99 billion as of last year Which is a measly number compared to other countries. compared to India, compared to other, Compared to Southeast Asian even. Oke, ya. Berarti permasalahannya adalah karena mereka harus kembali pulang atau gimana? No, not as trivial as that. It's well, there are other countries that demand their students to immediately come back. China did that. Okay. But over time, they were having the same problems too. We sent millions, only hundreds of thousands come back. So Yeah. the Chinese were thinking, what's going on? Ya. But then they learn later that those are long-term investments. And then so they occupy this Which what you're doing? indirectly. Yeah. So Indonesia's problem is not simple. And the reason it's very complicated to talk about this is that people always ask you, what is the problem? As if the problem is very simple. Yeah. It is not simple. Yeah. And it's not entirely our fault. Yeah. You know, Okay. okay, it's not every country been colonized the way we have been. Yeah. But competence is one.
And I see this permeated in the political realm where competence don't sell. Ya. Okay, so I mean, if you want to go talk about the recent hot issue like UKT Ya. dan sejenisnya, Tapera gitu. dan Masalahnya jadi dibahas dari segi moral. Apakah pemerintah punya hati nurani membiarkan uang sekolah naik? Apakah ini penindasan segala macam? Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah inkompeten. Regulasi yang sifatnya ad hoc. Jadi seperti itu. Sekarang saya kalau mau bandingkan Indonesia dengan luar negeri dari segi kualitas universitas. ITB itu ranking sekitar 280 QS, university ranking. I'm not saying university is the only criteria for which you measure quality. Uang sekolah ITB mungkin yang paling mahal kalau saya takar gitu ya. Kira-kira mungkin masih di bawah 50 juta per tahun. Okay, it's a big number. Tapi kalau pergi ke Inggris, universitas-universitas yang rankingnya 800, 1000-an gitu ya, saya nggak mau name names. Itu uang sekolahnya minimal untuk orang lokal ya, untuk orang lokal Inggris itu 10.000 pounds, sekitar 200 juta. Wow. Jadi kalau dilihat dari segi itu, Indonesia itu sebenarnya UKT-nya sangat-sangat kecil dibandingkan kualitas beberapa universitasnya. Tentu kita bisa ngomong ya, tapi kan orang sono kan gajinya gede, ya oke lah, fine. Oke. Jadi rakyat itu sebenarnya harusnya juga udah tahu bahwa untuk kualitas yang tinggi, uang sekolah harus naik karena enterprise pendidikan itu ikhtiar yang mahal gitu kan. Cuman permasalahannya tidak disertakannya rakyat dalam check and balance. Inggris contohnya. Oke, di Jerman uang sekolah gratis. Ya nggak gratis sih, minimal mesti bayar 500 euro. Di Inggris itu hybrid. Bayar tapi ada cap. Ya. Di Amerika itu pasar bebas. Uang sekolahnya bisa mahal sekali. Ya, melonjak. 3 negara sampel ini semuanya ada di top 20 university ranking. Jadi permasalahannya bukan gratis atau nggak gratis. Ya. Inggris contohnya untuk university, we mentioned about University of Kent, Nottingham, etc. We have some metric by which the university is measured in terms of quality. One of them is teaching excellence framework. Jadi universitas itu dinilai lulusannya terserap dunia kerja atau enggak. Kualitas pengajaran itu bagus nggak, maksudnya fasilitas dan environmentnya. Mahasiswanya puas nggak disurvei. Nah setelah metrik-metrik ini dikumpulkan dan didisclose ke masyarakat, selama 3 tahun dia berhak di rating emas, perak atau perunggu. Kalau dia emas, uang sekolahnya boleh naik 200. Kalau enggak boleh, segala macam. Jadi 3 tahun sebelumnya masyarakat udah tahu dia akan naik atau enggak. Dan karena ada check and balance, maka fair. Paham. Di Indonesia permasalahannya bukan masalah moral. Walaupun moral juga constituting another assortment of problems. Tapi masalahnya ad hoc. Knee-jerk reaction, latah. Gitu loh. Maksudnya kalau kita lihat baligo-baligo dalam pemilu kemarin gitu ya. Ya tentu saya nggak lihat semuanya karena banyak banget gitu ya. Kata-kata yang paling kalau kita bikin word cloud gitu ya. Jujur, merakyat, beriman. Itu top 3 itu ya. Mana kompeten? Ya. Ada sih, paling itu maksudnya gelarnya panjang banget ya. SD, SH, SO gitu. No, but competence has never been the currency in politics. Yeah. Problem is competence. I'd like to touch a topic about competence, privilege over competence gitu. That's right. Bahwa, well you mentioned this gitu, bahwa sekarang belakangan ini banyak sekali masalah. UKT, RU, penyiaran tapera, lahan di Papua which is not, you know, it is nothing new, kasta kekeluargaan gitu. It is such a unique state we're in gitu. Yeah. Saya sangka setelah hidup lebih dari 20 tahun akan bisa melihat banyak sekali kesempatan untuk adik-adik saya belajar atau setidaknya untuk mereka lebih bersinar gitu. Tapi they have to deal in a country that's like this gitu. Yep. Mungkin pertanyaannya adalah urgensi negara nih sekarang apa sebetulnya gitu? Urgensinya adalah meritokrasi bukan menjadi hal yang penting untuk memilih pemimpin. Setidaknya belum tersirat seperti itu. Kita ini negara postkolonial. Oke, balik lagi ke situ. Yeah. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mendiagnosa keadaan kita, kemudian cari jalan keluar. I love that. Oke, jadi bukannya nyalain orang gitu ya. Ya kita harus lihat ke belakang dulu nih. Iya, kalau kita nggak tahu diri kita siapa, Seutuhnya, dari mana, ya mau tahu kemana, gimana caranya. Gitu. Di dalam
kurun waktu 300-400 tahun, mungkin bisa lebih gitu. Orang Indonesia itu terbiasa berpikir bahwa untuk menempati puncak strata sosial dan ekonomi, hanya orang-orang tertentu yang bisa ada di atas. Contohnya warna kulitnya beda sama kita. 300 tahun itu lama. Jadi kalau orang lahir punya anak sekitar 20 tahunan, 300 itu bapaknya saya, bapaknya saya, bapaknya saya, bapaknya saya. Selalu berpikir demikian. Itu enggak setelah mereka pergi tiba-tiba hilang paradigma itu. Gitu. Dan ketika penjajah pergi, feodalisme itu diganti dan diisi orang sendiri. Karena itulah cara yang paling ampuh untuk mempertahankan kekuasaan. Oke. Ya. Contohnya, simptomnya di dalam universitas misalnya selalu jadi universitas itu jenjang strata akademiknya itu layaknya di UK dan di US, tapi hanya berdasarkan nama. Assistant, associate, full professors. These are egalitarian structures in the UK. You could just call them by first name. Not to mention that Indonesian has to call people by first name. But me and my students, we're colleagues. Yeah. There is no hierarchy. Yeah. Okay, so Indonesia still have that. Okay. Now, the problem is, if you don't allow meritocracy to be the sole vehicle for people to climb from the very bottom of the hierarchy to the very top, you leave people with no incentive. Gak ada insentif. Mau ngapain saya kompeten? Yeah. Mau ngapain saya belajar susah-susah? Kalau toh tidak ada artinya. Well, you can say, well, but the world runs. Okay, Indonesia is okay. Fine, yeah, but those are the visible effect. The waste, the people who are competent that otherwise could have gone to the top, then cannot because of the corrupt hierarchy you're in. You cannot see that. You see, you cannot see these people. They go abroad, they help other countries. You don't see that. That is really sad. Because we have a really big problem about the demography that we're in right now. Ada yang bilang bahwa Indonesia itu sedang mengkapitalisasi atau sedang akan mengkapitalisasi bonus demografi. Orang itu umurnya naik nggak bisa ditahan. Oh besok nggak ulang tahun deh, tunggu tahun depan. Itu nggak bisa gitu. Jadi bonus demografi ini akan jadi beban demokrasi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Oke. Paling berbahaya untuk kestabilan negara adalah pengangguran yang berpendidikan. Banyak ya kita? Well, akan banyak dalam waktu 10 tahun. Karena universitas kita ada 4.000. Dibandingkan Cina yang dengan 5 kali lipat penduduknya hanya punya setengahnya 2.000-an. Universitas kita banyak. Kalau menurut saya terlalu banyak. Resource-nya dihambur-hamburkan. Ya, harusnya sedikit tapi difokuskan. Okay, so these university graduates, they are 23, 24 years old. What do they do? No job. What are you gonna do? You're gonna riot. Millions of them. And the teachers too. Okay. Wow. Yeah, that's a new point of view that I didn't see. Bahwa kan pemikirannya kalau lembaganya banyak berarti lulusannya banyak, pekerjaannya banyak gitu. Not necessarily. Ternyata tidak seperti itu gitu. No, all you're doing is just inflating degrees. Ya. Kan Mas Bro kan mempekerjakan orang. Okay, there are a lot of small business owners. Okay, what are you gonna do if you want to get talents and there are like 1 million S1 graduate? Well, you just bump up the criteria. So I'm gonna take S2 atau S3. You just keep on doing that. There's inflation of degrees right now. The demand from the people from the market for competence don't care about the degree. They care about people who can do the job. Cuman masalahnya kita nih selalu gini Mas ya. Saya ngajar di TikTok gitu ya. Terus sekarang lagi bikin enterprise dengan endgame team namanya Chronicles. Itu tujuannya untuk ngajarin orang. Dan yang saya coba ajarkan itu hardcore technological knowledge, fluid mechanics. These are exactly the same thing that I teach at the university in the UK. For free. Komennya itu, ini buat apa sih? Well, if I have a knee-jerk reaction, ini ngajarin orang supaya nggak nanya pertanyaan kayak gitu. Gitu. Karena yang dibutuhkan bukan ilmunya, yang dibutuhkan ijazahnya. Gitu loh. Nah ijazahnya, skeptis terhadap kualitas yang diajarkan di universitas, itu udah jadi hal yang lumrah. Ngapain mereka coming in drove to see my TikTok video?
about fluid mechanics. These are not unique knowledge. You go online and then you find MIT people teaching fluid mechanics. No problem. Why do they have to go to TikTok? Because whatever remaining in TikTok and social media in general are just trash. You know, we are being spoon-fed with trash. Yeah. And this is very, very dangerous. Yeah, this has been going on for the past 5 years, I say gitu. Yeah. The effect of technology and social media with education gitu. Say professions gitu. Profesi sekarang kan yang diutamakan adalah intinya when I speak to people my age, intinya adalah how do I get money quick, ya kan? Oh yeah. As fast as possible, how do I get rich fast gitu. And the most common answer is through social media gitu. Yeah. Dan I don't know, well, it's the use of the right brain untuk kayak being creative, but I want to quote you as well bahwa orang yang nge-claim mereka kreatif belum tentu mereka kreatif kan. Yeah. They think they are. They think they are gitu. Bahwa sekarang arahnya ke sana gitu. How has technology affect education for the past 5 years from your point of view berarti? Agak aneh ya, kita bicara AI ini banyak banget. Yeah. Ya, AI, AGI, it seems to be like the new upcoming technology. In a way we have never seen before in history. Tapi permasalahannya selalu dibungkus orang lawan AI. Bukan. Harusnya orang menggunakan ya. Orang lawan orang yang menggunakan AI. Ya. Gitu ya. Sebenarnya AI itu sebuah challenge buat universitas, termasuk diantaranya universitas di UK. Saya nggak mau terlalu kritik universitas di Indonesia, takut rektor saya marah nanti. Karena malam ini ada acara dengan mereka. Okay. Jadi permasalahannya bukan hanya universitas di Indonesia. Universitas UK juga sedang memahami gimana caranya memasukkan AI dalam kurikulum mereka. Saya kan ngajar, ada yang assessmentnya exam, ada yang assessmentnya laporan. Laporan itu sekarang diklik di AI, di chat GPT aja, it just comes out. There's no way you can distinguish between the two. Okay. Alright. So how do you integrate that in your pedagogy? Not a trivial task. I spent 3 years during my PhD to write codings of very complicated solution to partial differential equations. Scratching my head, crying in tears. And then within 5 minutes now, you go to ChatGPT, give me the solution of this equation. There it is. There it is. What are you going to do? How do you assess this people? So it's not that this problem is unique to Indonesia. The Indonesian has actually an advantage to adopt this as quickly as possible. Tapi permasalahannya adalah tenaga pengajarnya under-resourced. Di Indonesia itu dosen-dosen, ya tentu kan AI paling marak di universitas walaupun punya akses sedikit di SMA, SMP. Tapi dosen-dosennya yang punya gelar PhD itu cuman kurang dari 15% dari 4.000 universitas. Wow, is that true? Wow. Ya. Maksudnya bukan berarti harus S3 gitu baru bisa pintar. No, that's not the point. But one of the criteria of getting a PhD is your research. Maksudnya begini, riset itu bukan hanya menghasilkan paper, riset itu adalah melatih orang untuk berpikir gimana caranya menemukan solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk supaya apa yang diajarkan di ruang kelas bisa sinkron dengan yang dibutuhkan di kehidupan nyata, yang ngajarin harus pernah melakukan riset. Betul. Kalau nggak sinkron. Makanya kita punya kemarin Kemenaker kalau nggak salah bikin statement. Universitas Indonesia lulusannya nggak terserap. Salah siapa? Ya nggak nyambung. Yang diajarkan di kelas dengan yang dibutuhkan di masyarakat. Di masyarakat semua orang butuh AI segala macam. Di kelas nggak pernah diajarkan. Gimana mau diajarkan dosennya nggak ngerti. Ya kan. Jadi inilah permasalahan yang coba kita jembatani supaya UK dengan Indonesia itu saling belajar, bukan hanya ngajarin, mohon maaf ya, tapi saling belajar. Supaya dari Indonesia juga orang UK tahu bahwa ada inovasi-inovasi baru di depan di bidang geologi dan lain sebagainya. Itulah. For example, your class, how do you use AI? I embrace it. Okay. So I embrace it. I changed the coursework problems completely. So in one of the class I taught master students. So it's called, I'm just going to explain it. Advanced computational methods. Okay. So contohnya itu kita harus menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial menggunakan komputer. Okay. Gitu ya. Jadi harus di-coding, harus didiskritisasi segala macam. Dan AI itu bisa dipakai untuk bikin kode.
Oke. Mau MATLAB kayak mau Fortran, C++, you name it. They can do it all. Oke. Jadi courseworknya harus diganti. Kuncinya bukan hanya menghasilkan kode. Kuncinya adalah untuk menjelaskan bagaimana itu Bisa terjadi. bisa terjadi. Sehingga bukan masalah menggunakan AI, tapi if you use AI, you have to own it. You have to know how to use it. You have to know how to use it. You have to adopt it. I mean, I copy codes too. Everybody go to Stack Overflow. They just copy the codes. The whole point is not. I mean, China is a great copier. Yeah. That's not the point. The point is when you copy. Do you understand? Do you understand? Do you still use your mind? Yeah. Okay. So do you see it as a problem or as a solution? I'm gonna go segue a little bit. Yeah. Okay. The whole point of education, one of the points of education, it comes from the two Latin words, educare, educere. Educare means to imprint knowledge, to create workers that know how to make coffee and others. Just you teach people how to get that knowledge by discipline, by repetitions, by conformity. The other side of education, educere, itu kuncinya adalah untuk mendidik orang supaya bisa mengkapitalisasi chaos. Supaya bisa melihat challenge sebagai opportunity. Yeah. Do I see it as a challenge or as an opportunity? A bit of both. So kalau kita punya orang Indonesia yang keluar dari ruang kelas berpikir bahwa there's a big challenge here, that means there's an I mean, you're a business owner. Challenge is opportunity. Yeah. You don't even have to go to university to know about that. Yeah. But why not though? Why not in the university? You don't even teach people how to capitalize on tax. Yeah. So, Yeah. Well, tadi sempat berbicara tentang skripsi juga gitu, atau mungkin sebuah sistem kelulusan di negara ini adalah berdasarkan sebuah paper gitu. Skripsi yang bisa dibangun oleh ChatGPT juga gitu, dan sekarang dengan adanya, I mean you talked about this as well sebelumnya, bahwa harus ada sebuah sistem yang lebih bagus gitu. Yeah. What kind of system is this, dan apakah diterapkan di UK yang bisa dilakukan di sini? I'm very careful of not using UK as just examples all the time for us to copy. Okay, let's. All right. China? Because, so if you compare UK and China, these are two very different countries. Yeah. Okay, China, education enterprise is just completely government owned. Jadi yang melakukan riset, yang mendanai riset, menilai kualitas riset, itu negara. Semuanya negara. Okay, otoritarian full. Di UK nggak begitu. Terus sekarang kalau ditanya, Cina maju nggak? Maju, nggak ada masalah kok. Jadi sistem mana yang lebih bagus? Belum tentu. Tapi poinnya adalah asesmen riset kualitas pendidikan itu harus berdasarkan impact nyata, bukan berdasarkan metrik tidak nyata. Seperti ijazah, seperti berapa banyak publikasi, berapa banyak sitir. Metrik-metrik ini dibuat bukan tidak ada gunanya, tapi untuk membantu mengartikulasikan impact. Jangan impactnya dilupakan. Impact tuh begini masalahnya. Riset saya itu mengentaskan kemiskinan atau enggak? Ya. Riset saya itu bikin orang yang tadinya kena penyakit enggak kena penyakit atau tidak? Jadi begitu ada pandemi kemarin, baru kelihatan riset kita tuh sama sekali tidak berkontribusi ke arah situ. Ada beberapa tapi kecil sekali. Mungkin ada yang genose dari UGM dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar orang bertanya, makanya ada skeptisisme sekarang. Ya. Ngapain ke universitas segala macam kalau ada critical event seperti bencana alam, pandemi, nggak melakukan apa-apa. Itu harusnya menjadi asesmen riset, bukannya ijazah. Memang di UK ada pergerakan, bukan hanya di UK tapi di US juga, DORA Agreement, Research Excellence Framework, bisa dicek nanti di Google. Itu upaya untuk mengakses kualitas bukan hanya periset tapi universitas di mana dia bernaung. Dari segi impact, kita harus mengartikulasikan dari riset saya berapa banyak yang jadi kebijakan. Kebijakan itu mensitir riset saya enggak? Itu poinnya di situ. Jadi kalau kita selalu hellbent terhadap metrik-metrik seperti kertas dan angka, itu memberikan insentif untuk orang untuk ngopi. Makanya banyak bukan ngopi ini, untuk ngopi paper, untuk sitir diri sendiri. Makanya sekarang permasalahan integritas akademik itu prevalen di Indonesia. Kan kemarin kan rame itu ada siapa tuh namanya. Papernya keluar banyak, gitu ya. Tapi ketika dicek, ya dia sitir diri sendiri. Terus dia submit paper jurnal publikasi ke yang sama, ke jurnal yang abal-abal. Nah, sekarang kita harus bersimpati juga. Kementerian untuk tahu ini benar atau enggak gimana?
Gimana cara? Iya. Saya kenal dan beberapa dari antara mereka juga kompeten, cuman under resourced. Ya. Gimana caranya dia menilai asesmen dari 4.000 universitas dikali berapa banyak dosen per universitas? Oke. So, Salah satu tugas bagus adalah menjembatani mungkin akademis di UK dan juga di sini gitu. Yeah. That's why you travel here and there. Diskusinya seperti apa sejauh ini gitu? Apakah ada diskusi tentang riset juga di situ, bahwa riset kan di sini dipandang sangat lemah ya bisa dibilang karena tidak di-appreciate dengan nilainya, atau mungkin ketika sudah dikerjakan ya tidak ada pergerakan dari pemerintah ataupun dari orang-orang yang berkepentingan gitu. Oke. Salah satu yang praktis yang kita bisa lakukan adalah untuk menjembatani institusi di mana kita bekerja. Karena riset nggak dijalankan oleh si bagus sama si B gitu, jalan riset. Nggak gitu loh. Kita nggak kayak Tony Stark, gitu. Iya. Iron Man gitu, one man show. Nyari batu. Karena riset butuh duit gitu kan. Yang punya duit dan fasilitas universitas. Oke, jadi kita jalankan dari beberapa kerjasama ini kolaborasi yang lebih sifatnya institusional. Kan bukan cuma saya di UK yang jadi akademik, ada yang lebih senior di Warwick University, Coventry, for example. Jadi kita jembatani dengan universitas di Indonesia, tentu yang kualitasnya nggak terlalu jauh. Nah itu permasalahan yang saya gue sedikit. Universitas Indonesia itu kualitasnya jomplang sekali. Tapi dengan yang ITB, UGM, the usual suspect. Unfortunately, they're on Java Island. Oh, you're right, yeah. Yeah, that's another problem. By the way. Jadi kita coba berikan mereka wadah untuk kolaborasi secara institusional. Oke. Supaya dari kolaborasi ini iklim riset dan pengajarannya kemudian itu bisa nular perlahan-lahan. Nah, kita coba yakinkan governments from both countries to give funding. So there is no money crossing the border. I'm not getting any money in here. Okay, so we convinced the Indonesian government to spend some money for the Indonesian universities, not just the members of the consortium we built, but for everyone. Okay, transparent, accountable. Supaya mereka bisa lewat funding ini bekerja sama dengan universitas di UK. Universitas UK-nya bayar sendiri. Gitu lah. Is it happening? Well, our rector is coming here tonight. Oh wow. Okay. So it is happening. Wow. Okay. But it takes a lot of money for the whole delegates to come to Indonesia. Yeah. So that it means that they see value in collaborating with Indonesia. Is the Indonesian side are they in it atau? Yeah, so on the 7th we are collaborating, for example, with Gajah Mada University. Okay. So there will be a double degree partnership. So you Perfect. can spend 1 year here, 1 year there. You get degrees in both sides, stuff like that. So there is student mobility involved. Not just Indonesian going to the UK. Yeah. In the future we want the other way around. We start ngejajah balik. Gitu ya, supaya dari mobilitas ini terciptalah agen-agen pertukaran ilmu pengetahuan yang baru. Betul. Because I wanna go back to the early days gitu. As we know, mungkin now you've spoken to a lot of media bahwa you weren't very bright in school. Ya kan? It was, you went ketika kampus suka cabut-cabutan, IPK nggak setinggi itu gitu. Was there Emang berapa IPK-nya? wasn't it 2.6 something? Ya itu kan di ITB, kalau di di Taiwan beda cerita ya. Kalau di Unpad itu 3, Oh boy. Enggak, dulu saya pernah ditolak sama anak Unpad, makanya masih bete. Oh masih bete. Dendaman ya. Sorry ya. Was there a turning point? I never was cognitively impaired. Oke, saya bukan orang yang idiot gitu ya. Tapi memang bukan yang menonjol dari segi intelektual. Dan itu terrefleksi dari IPK yang di bawah rata-rata. Permasalahannya adalah untuk orang bisa mengerti sebuah konsep-konsep matematik, fisika, itu nggak semua orang cara pikirnya sama. Ya. Universitas itu hanya mengajarkan satu cara untuk mengajari orang bagaimana caranya mengerti bersama matematik. Bagi beberapa orang hal itu menjadi menakutkan karena nggak sesuai dengan cara dia untuk mengkomprehend konsep-konsep tertentu. Ini bisa panjang ngomongnya. Ada orang yang berpikir secara gambaran, ada yang orang bisa berpikir, maksudnya misalnya kalkulus, algebra gitu ya, aljabar gitu ya. Aljabar itu baru jadi notasi-notasi yang kompleks yang seperti kita kenal sekarang itu baru-baru aja, belum berapa ratus tahun umurnya. Sebelum itu aljabar itu diagram, bahkan puisi.
Wow, oke. Jadi ketika Omar Khayyam itu coba menjelaskan tentang cubic equation, X pangkat 3 tambah berapa It was berapa written. gitu. Dan beberapa universitas peneliti di Italia segala macam memecahkan masalah itu, dia nggak tulis persamaan, dia tulis puisi. Ketika ada kotak yang lebarnya X dan Y itu diselesaikan dengan cara dia tulis. Ada yang pakai gambar segala macam. Nah ada orang yang bisa berpikir kayak begitu. Tapi cara kita mengajarkan hanya seperti itu. Nah saya termasuk yang tidak beruntung, cara berpikirnya agak meleset sedikit. Nah untungnya saya itu IPK-nya jelek. Jadi saya nggak dapat kerja di Indonesia. Jadi belajar lagi. Mau nggak mau harus belajar karena IPK untuk masuk Astra aja 2,75. Jadi Oh, dipanggil. gitu ya? Sekarang mungkin inflasi kan udah. Iya. S2 kali sekarang. Sekarang S2 gitu. Jadi dipanggil interview pun enggak kan. Nah itu memaksa saya untuk pergi ke negara yang murah. Taiwan. Gitu. Pikiran saya ya minimal nanti dari situ kalau gagal bisa bawa istri enggak ya. Bisa. Tapi benar kan ketemu istri di sana kan? Iya tapi bukan orang Taiwan. Oh iya betul. Iya tapi minimal bisa belajar bahasanya. Kalau pulang nanti gagal punya bahasa yang kedua mungkin bisa dagang. Tapi poinnya gitu doang. Was that the plan? That was the plan ya. Where were you raised? Bagus. Taipei. No, di Indonesia. Apanya? Kecil di mana tadi? Oh kecil besar di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sebenarnya pindah-pindah terus tiap tahun karena orang tua nggak terlalu mapan secara finansial. Kayak kucing aja jadi pindah-pindah. Sana sini intinya mah dagang biar diam aja gitu ya. Iya, Menghasilkan duit dari situ keluarga, gitu. Small business. Wow, oke. Wow. Jadi kayak gitu. Jadi nggak pernah terpikirkan untuk jadi akademik. Oh, bapak saya, mama saya aja nggak lulus ini kok SMA. Wow. I want to get to this point bahwa I thought about this. Kenapa bicara misalnya soal STEM atau mungkin sains gitu. Tidak seseksi itu, apakah dampak dari kepercayaan terhadap supernatural yang begitu tinggi di negara ini? Okay. I watched some podcasts a couple of weeks ago, and there's this very beautiful socialite, Cinta Laura. And, she said something quite profound. What was I'm not saying it's right, but Yeah. I'm saying it's profound. And then she said, one of the reasons why Indonesia seem to be, I'm paraphrasing here, okay? Yeah. Seem to be We can always pull up the clip. Forgive me if I misquote anyone. Jadi alasan mengapa orang Indonesia itu terlihat sangat patuh dan devout, taat gitu ya. Itu karena agama itu atau supranatural secara general itu membantu orang untuk merasionalisasi penderitaan hidup. Ya karena dia miskin, kenapa ya mungkin Takdir. karena takdir atau mungkin yang dijanjikan sebagai kebahagiaan itu bukan di alam ini, Yeah. di alam yang lain. Yeah. Well, maybe that's profound. Maybe that is the reason, But that is one. Another thing is this: people don't know how to distinguish. The technical term is epistemology. They don't know how to get the truth. Yeah. And they don't know how to distinguish the truth from the noise. Yeah. Okay, this is not trivial. Okay, so kalau misalnya ada dukun bilang saya taruh susuk di sini, kalau Anda percaya dan susuknya ditaruh dalam seminggu jodohnya akan datang, itu benar atau enggak? Salah, tapi ada yang benar kok. Yeah. Jadi gimana cara tahunya? You can never prove something that's not there, gitu kan? Sometimes you can. If you can prove inconsistency in logic, for Oh, example, yeah. saya bisa membuktikan tidak ada bujangan yang menikah. Oh, ya. Ya bisa, Ya, karena itu konsisten. kontradiksi in terms gitu ya. Itu Yeah. logic seperti itu ya. Yeah. Tapi untuk bisa membedakan antara apa yang saintifik dengan apa yang tidak saintifik, itu ada beberapa mekanisme. Salah satunya adalah keterpalsuan misalnya. Jadi ini sebenarnya nggak diajarin di mahasiswa teknik, gitu ya, mesti mahasiswa teknik. Sebenarnya PhD itu kan Doctor of Philosophy, filosofi sebenarnya. Yeah. Cuma filosofinya nggak nyambung lagi sekarang. Maksudnya gini, apa yang tidak bisa dibuktikan salah, tidak bisa dibuktikan benar. Ya. Itu adalah salah satu litmus test buat sesuatu teori itu masuk dalam apa yang disebut scientific theory. Jadi misalnya begini, teorinya adalah kalau saya pasang susuk dan percaya sepenuh hati, maka jodohnya akan datang. Kalau jodohnya nggak datang, berarti Anda tidak percaya sepenuh hati. Mind games. Oke, jadi nggak bisa dibuktikan salah itu. Ya. Kalau jodohnya datang,
berarti teorinya benar. Ya, ya. Nah itu bukan scientific. Bisa nggak kemudian pasang susuk dan percaya jodohnya datang? Bisa, tapi itu namanya ad hoc. Itu namanya kebetulan. Ya, ya. Permasalahan di Indonesia, saya bisa ngomong panjang di sini. Permasalahannya orang Indonesia itu, dan bahkan di endorse oleh beberapa figur pemerintah, ini yang bikin saya kesal. Cara yang tidak saintifik, asal berhasil, kemudian diklaim sebagai cara yang saintifik. Itu permasalahannya. Do you mind going details? Oke, saya pergi ke dokter ini. Paham. Oke. Dokter ini mengadakan sesuatu yang tidak saintifik walaupun namanya dokter. Tapi sembuh kok. Kemudian seluruh orang yang punya kekuasaan ramai-ramai mengendorse itu sebagai klaim saintifik. Ya. Atas dasar sembuh. Ya sama juga kayak orang pasang susuk. Percaya, tapi Ad datang hoc itu tadi. Ya. saintifik atau enggak. Permasalahannya bukan, yang penting sembuh. Permasalahannya Anda merusak seluruh sistem saintifik di situ. Tutup aja universitasnya kalau gitu. Gak usah bikin universitas. Ya. Jadi untuk kepentingan sesaat, kepentingan besar yang tidak terlihat itu dikorbankan. Masyarakat itu sekarang miris, Mas. Miris, karena tadi saya bilang bonus demografi yang sebentar lagi akan jadi beban demografi. Itu diisi oleh sampah di sosial media. Kemarin saya kedatangan orang tamu di Inggris, orang Cina. Udah ibu-ibu paruh baya, dia bilang saya belajar masak, saya belajar ilmu ini, ilmu itu dari TikTok. Namanya bukan TikTok di situ, tapi TikTok. Kalau saya di UK buka TikTok, termasuk di UK bukan di Indonesia doang ya. Saya buka TikTok, isinya orang dansa segala macam, nggak jelas gitu kan. Tapi di Cina orang itu isi sosial media dengan ilmu. Di Indonesia makanya saya bilang kalau misalnya ada figur penguasa kemudian terlibat dalam exchange of endorsement dengan pegiat-pegiat sosial yang tidak memberikan apapun kecuali sampah. Mereka harusnya malu terhadap diri sendiri, meracuni pikiran orang-orang muda. Yang harusnya pikirannya itu segmennya bisa diisi oleh hal-hal yang berharga, diisi oleh sampah. Kalau masyarakat bodoh, nggak ada bedanya kita dengan negara yang tidak berdemokrasi. Kalau masyarakat tidak tahu dari mana uang berasal, apa yang membuat kita tidak memilih pemerintah yang akan memberikan kita uang gratis? Yang masyarakat harus tahu bahwa uang itu diciptakan dari exchange of values. Okay, if you print money, whether it be inflation, yes, you can keep your 100 pounds, but all the prices rise twice. That's right. So it's as if the government takes 50% of your money. That's exactly the same thing. But if you don't know, because every day you see TikTok and all you see is trash, what's the point? Ya. So, Kalau tadi bicara Cina, apakah one factor mereka diatur oleh pemerintah? Is that one? yes, but a competent government, Well, exactly, yeah. very competent. Which took them hundreds of years to create, and then have a. Could be, well, the Chinese went through a very big trauma, the Cultural Revolutions. Got it, Mao yeah. Zedong, okay? I hope we don't have to go through No. trauma like China in order to wake up. Okay, but they've gone severe trauma, like tens of millions of people were killed. Murder, yeah. Okay, so, and because of that, there was this reactionary regulations from the government of China to give the harshest punishment possible for people who goes corrupt. Yeah. Okay. Which is death. Chinese Academy of Science absolutely gives no regard to check and balance. Like I said, mereka yang memberikan dana riset, melakukan riset, yang menilai hasil riset, dia juga. Tapi kompeten, Mas Bro. Yeah. Very ruthless kompeten. Saya waktu di Taiwan itu Universitas Peita atau Beijing University. Itu rankingnya masih di luar 100 besar. Tsinghua, sekarang top 20. Wow. So, it's not about which system of government. Yeah. It's about who's in the government. Okay. Berarti for years I've been told untuk ngebenerin adalah melalui dalam. You have to go inside. Still applies for the next 50 years, you say? Some people ask, okay, it would be great if competent people get into the government. Yeah. All right. Do you want to be a minister? Do you want to be a president? Do you want to be a DPRD member? It's not about that. Do you want to do what a president does? Should be doing. Do you want to do what a minister does? Okay. I'm already doing what
Afghanistan. All of these people doing. I'm already doing it now. What am I doing? What- This bridging of Of two nations, thing. ya. You don't have to rely on people of authority. That's also a post-colonial mindset. You can do it yourself. You have to believe in your individual prowess. Okay. Through this, yeah. You're a business owner again. I mean, I have a very big respect to business owners because these are like mini universities. People who work for you look up to you and they get knowledge from you. They can be your competitor one day. By the way, I don't know. They could be your competitor. Every day they come here, they see real problems Yeah. being solved every day. They engage in research. This is the real university. So you don't have to wait for authority. Really, it's not necessary to be orang dalam. Yeah. You just start doing changes yourself. This is one of them. Magna Yeah. Talks. Yeah. Yeah. Wow. Ya, tapi ada dong faktor kesulitannya kalau tidak di dalam. Misal bicara tentang riset gitu. Kalau bicara tentang riset kan berarti ada ACC untuk misalnya dana yang keluar gitu. Yeah. Itu kan perlu ada di dalam untuk meng-ACC hal tersebut gitu. Atau misalnya ngomongin public policy atau misalnya we can think of many things that we are not capable of doing unless we're inside gitu. It's not about inside or outside. It's about if people, we have a mechanism for this. It's called democracy. Yeah. So you do elections. If people are not being made stupid and then they choose competent people, this is the only way forward. We have to have respect over the process. Yeah. We cannot just say, oh, I'm competent. And this is also the drawback. Thomas Sowell said this, which is the book called Intellectual. Sangat-sangat menggoda ya bagi orang yang terlihat pintar sebagai publik intelektual untuk kemudian berkata bahwa kalau gitu kekuasaan kasih saya aja. Oke. Nah, publik harus memilah ya. Orang-orang yang mengaku pintar ini produk utamanya itu ide atau ada produk yang lain. Ya. Karena yang paling penting untuk memimpin menjadi orang dalam itu bukan hanya pintar, tapi mereka yang sudah mempertaruhkan sesuatu. Yang produknya bukan hanya ide, tapi ide yang sudah diuji, sehingga kalau produknya salah, dia juga kena batunya. Business owners, they're one of them. You know, they could be competent. Jadi nggak bisa kita membypass sistem. Kalau gitu jadi orang dalam dong, rame-rame pilih. Maksudnya gini ya, dulu itu kita berpikir kenapa Jerman itu bisa jatuh di dalam Perang Dunia Kedua, membunuh jutaan orang di bawah Hitler. Memangnya orang situ dari lahir jahat? Apakah Jerman itu punya kesulitan finansial yang lebih dari negara lain? Enggak. Banyak semua negara yang setelah Perang Dunia ke-1 anjlok, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa Anda ini lebih hebat dari orang yang dalam, ya. Seperti layaknya kita lebih hebat dari penjaga-penjaga Auschwitz di Jerman. Kalau Anda ada di situ, Anda juga ikut bunuh orang nanti. Iya. Jadi barang siapa menyangka dirinya kompeten, hendaklah dia berhati-hati. Wow. Karena environment itu sangat mempengaruhi kita lebih dari yang kita bayangkan. Dan saya sangat sesali bahwa di Indonesia itu hal yang sifatnya moral itu sangat vulgar dibahas di depan publik. Bahwa saya jujur, saya kalau masuk saya tidak akan korupsi segala macam. Moral, Tuhan, kepercayaan itu hal yang intim. Iya. Gitu loh. Di Indonesia orang nggak malu-malu untuk bilang, Anda jujur ya masuk ke pemerintahan, Anda percaya Tuhan. Anda nanya saya percaya Tuhan atau enggak tuh sama juga kayak nanya saya kemarin tidur sama siapa. Iya. Vulgar itu. Gak ada orang di UK nanya itu. Apalagi nanya, gajinya berapa mas? Gitu. Anda percaya sama Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan yang mana Anda percaya. Bukan urusan lu dong. Iya. Gitu loh. Itu harusnya bukan jadi bagian publik. Betul. Gitu loh. Iman saya, urusan kamar tidur saya sama Tuhan. Gitu ya. Anda kalau membahas itu dari segi akademik, oke lah. Misalnya gitu. Apakah ada argumen untuk Tuhan atau tidak ada Tuhan. Fungsinya untuk debat dan lain-lain. Ada departemen filosofi, teologi di situ. Tapi bukan untuk konsumsi publik. Bukan ketika ingin menjadi menteri. Bukan kira menjadi menteri ya, saya janji saya tidak akan korupsi segala macam. Ya sama kayak orang di sebelum Adolf Hitler. Iya. Saya ngomong. I'm not doing anything. The next thing you know, you're just killing the Jews. Boom. Wow. So be careful. Bagus siap kalau misalnya dipanggil atau Dipanggil untuk? kalau misalnya dipanggil oleh negara gitu misalnya. Dipanggil. Saya udah melakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang saya mau dipanggil apa? Jadi ketika diberikan kesempatan untuk you wanna come inside gitu. Okay, now this is I'm gonna go very direct with this. To get a permanent position in the UK university, that's a hell of an investment. Yeah. Okay, you don't just get that. No, ya. Oke ya, untuk menjadi akademik di UK itu
kontraknya permanen. Nggak kayak di Amerika harus ada tenure track segala macam. Jadi masih nggak permanen setidaknya setelah beberapa tahun. Jadi saya harus meninggalkan itu Demi demi apa itu? demi mengatur orang-orang yang Demi untuk mengatur orang-orang. Ya. Begitu. We'll see. Okay, we'll see. If the impact of my being in Indonesia is not greater than what I'm already doing, Then why? what's the whole point? Yeah. Yeah. So, It's not worth the risk. never say never. Yeah. This is not classic never say never, but then it's not about that. If you say never now, you assume that Indonesia will never change to the Oh, better. yeah. If Understand. Indonesia already have meritocratic, then we have a mechanism to choose the best people. I may not be the best person. Public knows that more than my own understanding of myself. And let the work talk. Not. It's very taboo, mas. Yeah. Saya siap menjadi. Emangnya lu siapa? Ya? Saya siap. Siapa yang manggil emang? Well, you never know. You never know. Yeah. Well, because before we close the podcast, saya mau ngebahas sedikit tentang mungkin what you do lately gitu. You've been here and then pulang ke Nottingham and then here untuk menjalankan riset dan juga pertemuan untuk 2 kampus gitu. Iya. Sejauh ini kalau kita bahas tentang misalnya STEM gitu, arah kita ke arah yang sangat menjaminkankah atau bagaimana untuk generasi yang akan datang gitu? Karena yang saya lihat balik ke obrolan Yeah. kita yang tadi, bahwa kayaknya semakin jarang opportunity untuk anak muda zaman sekarang ingin ke area sana gitu. Iya. Tapi from your point of view, melihat the younger generation, how do you see it? Saya mau jadi YouTuber aja. Ya. Attention ekonomi sekarang kan. Yeah, Ngapain melakukan riset? Yeah. Are you lost to Banyak kan hopes? itu orang di sosial media bilang education is scam terus segala macam. Who says Udah, that? Ya, saya nggak mau name names. Yeah. Masalahnya begini, Indonesia itu punya comparative advantage. Comparative advantage itu salah satu cara untuk kita memaknai hubungan internasional kita. Tapi bukan satu-satunya. Oke. Kalau dilihat comparative advantage, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang punya basis untuk batu baterai. Basis mineral untuk batu baterai. Indonesia bisa main di situ. Cuman permasalahannya agak sedikit latah gitu ya. Kita melihat itu karena knee jerk reaction, karena public response, segala macam. Jadi fokusnya ke kendaraan darat. Ya, bus atau mobil segala macam. Indonesia bukan Cina yang negara kontinental. Indonesia itu negara arkipelago. Domestic flights. Kalau nggak nomor 1, nomor 2 Indonesia paling banyak. Karena pulaunya banyak. 17.000 ya. 17.000. Harusnya kita fokus ke pesawat listrik. Atau perahu listrik. Harusnya di situ. Bukan di kendaraan darat. Tapi oke lah kalau bilang tapi kan ilmu yang dari kendaraan darat bisa ditranslate. Oke lah, fine. Tapi permasalahannya, kalau ada mixture yang baik antara eksploitasi natural resources untuk ilmu-ilmu baru, bukan untuk sekedar dijual sebagai barang mentah, dengan pemahaman tentang diri sendiri. Saya ini pemahaman diri sendiri tentang apa? Salah satunya tadi tentang Anthropocene geology in Indonesia. Another thing is about our advantage in driving the research on finding new food and new medicine. Contohnya ya, ada kemarin rame di media itu tentang Pulau Widi di sekitar Halmahera yang dijual. Saya diinterview sama BBC. Mereka nggak nanya itu, gimana masalahnya? Indonesia berarti nggak nasionalis? Nggak ada urusannya sama nasionalis. Itu di koran di Indonesia, Pulau Indonesia dijual nggak nasionalis. Poinnya bukan itu. It's the natural resources that's there. Yes, there's a very exotic, well-preserved atoll, koral, terumbu karang yang namanya atoll. Sangat jarang. Anda tahu nggak kalau misalnya obat-obatan kanker itu bisa ditemukan di alga-alga yang hidup di sekitar koral. Biodiversitas itu seluruh bertumpu pada situ. Bukan nasionalisme poinnya. Poinnya adalah itu adalah sumber kultivasi ilmu-ilmu baru yang membuat Indonesia kemudian bisa menjadi nomor 1 dalam perkembangan. Ya. Kalau mau jadi G4, Indonesia emas misalnya, itu kan salah satu kriterianya banyak duit. Duit banyak itu karena apa? Nggak karena nyetak. Duit banyak itu karena masalah diselesaikan. Supaya banyak duitnya masalahnya harus besar. Ya dong. Ya. Masalah yang besar diselesaikan itu nggak bisa semuanya kita mau tackle. Gitu. Ya, mau tackle masalah
perbudakan gimana caranya? Nggak ada urusan, Iya. gitu kan. Jadi kita harus pilih, ada beberapa masalah sedikit yang kita harus mati-matian di situ untuk mengeluarkan kebanggaan dari Indonesia. India melakukan itu di upayanya untuk pergi ke luar angkasa. Ya, ya. Presidennya memberikan kebanggaan bagi masyarakatnya untuk Indian Institute of Technology di situ bisa mendunia. Dari situ ada kebanggaan. Dari situ pelan-pelan post-colonial mindset India berubah. Dia bisa mengklaim sekarang kalau nggak ada saya nggak ada angka nol. Matematik berasal dari sini. There won't be Euler equations without me. Ya. Okay. There's this instilled proudness of being an Indian right now. We need to aim for that, for the knowledge. Ya. Jangan belanja aja. Oh yang pintar-pintar kita beli, taruh sini. Kita kan mikirnya selalu gitu tuh. Bawa yang pintar banget. No, you invest and you have to pick and choose and you need to be very strong in government. Karena gini mas, kalau milih prioritas, yang nggak kepilih marah pasti. Kan prioritas dipilih pasti ada sumber daya masuk ke situ dong. Iya, iya, iya. Ya kan saya milih masalah Makanan, baterai. Iya, baterai. Ya. Kenapa nggak masalah ini aja, yang lain gitu, kesehatan. Ya, permasalahannya sekarang kalau kita buka tentang apa yang menjadi prioritas riset nasional. Karena saya buka ini sama teman-teman akademik. Semuanya masuk ke situ. Mau cari apa juga bisa cocok ke situ. No, that's not the way you do things. You have to be. Siapa yang punya hak untuk mengkurasi masalah berarti? Hak Iya. mengkurasi masalah. Hak setiap warga berhak mengkurasi masalah. Dia bisa melakukan civil disobedience, dia bisa demo di depan Iya. kementerian untuk supaya masalahnya Diutamakan. Untuk itu butuh artikulasi yang baik, meyakinkan, jelas. Ya. Hak itu punya siapa aja. Okay. Tapi kita butuh, karena gini ya, di Indonesia kan asal bapak senang. Okay? I'm not even saying that as a criticism. No, it is the way to do it Okay. here. It's just a diagnose. Yeah. Okay? Asal bapak senang. Okay. Ya bapaknya mesti yang benar. Nah, ya. Bapaknya mesti tahu semua masalah. Okay. Fine. We want to play like that. Okay. Well, you better have a good bapak. I'm not even gonna ask whether we have a good bapak or not, Bagus. Right. Public choose that. So. Bagus, thank you for being here. That was great. Anything else you want to add? No, it's a great pleasure talking with you, and I hope this thank brings you. about changes. Thank you. Of course. Then I hope you have a good rest whilst you're away from the family. Karena you're now a father of 4. Yes. Yeah. It's a bit too many for my liking, but yeah. Best of luck, Bagus. Thank you so much. Kalau gitu saya Iyas Lawrence. Thank you very much. I'm Bagus Mulyadi. And I'll see you guys next week. Bye-bye.